galenganing kalung mratandani Sanggaladara kudu nindakake kewajiban bedhaki pati peteng Banyunari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys pada video saya selanjutnya. Ini mumpung masih di kafenya Om Revo Cahyono ini videonya. Siap. Kita lanjut di video yang kedua ya. Ini kita mau bahas masalah keris Bali. Oke. Ini saya tadi udah maharin 2 keris dari Mas Lindu. Kita tarik di belakang Mas ya. Siap. Jadi ini tempat kita guys, kalau kamu mampir daerah Surabaya, kamu boleh mampir tempat kita bukanya normalnya kita buka pagi. Cuman mungkin lebih baik di waktu lebih dekat ini mungkin agak siangan. Iya. Karena masih persiapan. Ini beberapa koleksi saya Mas. Luarnya ini koleksinya. Ini pedang-pedang Lombok. Jadi ini sebagian pedang Lombok kita koleksi di sini ada salah satu ciri khas Lombok era Mataram ini ya. Siap. Mataram Islam ya Mas? Iya, Mataram Islam. Jadi masih ada ornamen-ornamen ya, ada Timur Tengah. Ya. Lafatnya. Ya. Ya, ini sampai atas, ini Lombok-Lombokan. Ada juga yang dari beberapa daerah sambil kita jalan ya. Ya. Ini temuan Jombang nih Mas. Oh ya. Ini ciri khas kalau di sana bilangnya apa ya? Kadga. Ini masuk temuan Jombang dari masih utuh. Saya ngambil dari Cakmat ya dulu. Ya dari Cakmat. Dia waktu penggalian ada videonya juga waktu gali. Ini temuan darat ini. Nah ini kalau menurut Mas Windu masuk era apa Mas? Ini malah masuk era sebelum Singosari ya. Abad ke-10 abad ke-9 ya. Ini tua banget. Ini salah satu koleksi kita di sini. Ini pedang pedang Tolobu namanya. Pedang Tolobu itu dari Nias guys. Ini luar pulau dari Nias. Kalau yang atas sendiri? Yang atas itu Cirebonan kalau orang bilang. Jadi sangar itu ya. Ya kalau menurut saya sih lebih ke pedang untuk tarian, bukan. Itu dapat dari mana dulu? Ini malah saya dapat dari kolektor di Bali. Dia menang lelang. Oh, menang lelang. Jadi dia asalnya dari Jerman. Iya, dari Indonesia bawa ke Jerman, kemudian terus di menang lelang bawa ke Indonesia lagi. Ditarikan lagi sih ya. Terus saya ada barteran sama ini. Tapi kalau menurut saya bukan senjata karena bukan dari Rusia. Untuk upacara ya? Kayaknya upacara atau tarian tradisional. Perunggu berarti? Bukan. Besi ya? Cuma nggak ada selorong ya. Mungkin kalau dari pegangannya sih rasanya kayak pedang tarian. Mantap. Ini NDT nih. NTB. Iya. Dari timur. Bisa saya ngomongnya 3 kali dan aku mau ke dapur mau itu loh ini loh. Ayo besok guys. Siap. Ya udah, kamu berantakin ya. Jadi ini ruangan tempat pusaka kita masih agak berantakan. Lagi ada perbaikan dikit Mas. Ya. Ini saya taruh koleksi pedang Bali saya di sini, guys. Kita taruh sini Mas. Koleksinya Om Revo ini khusus Bali ini segini banyaknya masih tambah terus. Ini masih tambah lagi ya? Masih ada lagi. Nanti saya kasih ke Bali ya Om. Jadi Mas Rindu lagi tawarin saya keris Bali. Saya tertarik banget kalau ada yang bagus tetap siap untuk koleksi. Nah ini beberapa koleksi saya Mas. Mantap. Mau mana yang di terserah nih? Terserah yang mana? Yang istimewa yang mana? Yang istimewa tadi ini nih kayaknya nih salah satu yang. Ayo Mas, kita review Mas. Wah, ada ini. Ini kalau orang sana bilang masuk Simo ya, oh ya Simo Kilin ya. Kilin. Akhirnya ada ya. Simo Kilin di Bali merupakan satu dapur yang seringkali juga ditemukan
Ya. Jadi karena mungkin ada perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha, Gitu ya. kebudayaan Buddha Cina di dalam masyarakat Bali. Tapi keris Bali itu rata-rata kalau orang nggak tahu dikira baru ya. Oke. Dan sekarang aku ngambil satu kali. Aku mau ini loh. Oke. Mantap Lagi nih, buat guys. video bentar ya. Ini ada handle-nya, ada permatanya. Kalau keris Bali itu kenapa kelihatan baru? Karena mereka kebiasaan disangling. Oh gitu ya. Ya, Diasah ya? Diasah, Diasah. disangling atau digosok dalam Gosok, upacara tertentu. Dia digosok, tapi walaupun keris ini kelihatan utuh, tapi tetap kita bisa melihat seloroknya. Iya, ada seloroknya ya. Jadi selorok antara perbedaan warna antara saton sama selorok. Selorok, Nah itu yang membantu kita menentukan keris itu masuk keris sepuh atau enggak. Jadi salah satu cara untuk kita melihat keris ini termasuk sepuh adalah kita lihat dari seloroknya, walaupun dia masih utuh atau belum ada korosi, tapi kelihatan ada perbedaan warna. Dan rata-rata panjang-panjang ya. Om? Kebanyakan panjang-panjang. Kalau yang agak sepuh, masalah Bali yang sepuh biasanya antara 39-40. Gitu ya. Tapi untuk Bali yang mungkin eranya abad 18, abad 19 itu udah mulai panjang. Sampai hari ini mereka terus buat keris-keris yang luar biasa dari daerah Bali. Mantap. Besinya juga sangat enak ya. Tentengannya enak. Tendengannya enak. Nah ada satu pusaka yang mungkin kita bisa lihat perbandingannya keris Bali. Salah satunya dari rangkanya yang Iya. indah ya Mas ya. Indah, ini kayu katimuhu ini. Kayu Timoho. Dari ini menunjukkan mereka benar-benar sangat ini ya, menghargai pusaka dan mendandani pusaka itu Iya. sebagai bakti terhadap leluhur juga. Iya. Dari handle-nya juga handle dari perak didandani dengan luar biasa. Nah kita lihat di bilanya Mantap. ini Sinom rombyong. sinom rombyong 50 cm Mas. Mantap ini. Dan dari bilanya walaupun kita lihat masih utuh, tapi kita bisa lihat perbedaan warna selorok Ya. dan juga besinya bukan besi yang baru, besi-besi yang tua. Ini 40 cm lebih, Ya. ini 50 cm. Mantap. Nah ini masih digunakan kalau Mas Lindo Haji lihat film dokumenter atau foto-foto zaman era Bali lama, Ya. perang puputan itu mereka pasti Pakai ini ya? ya, perang puputan itu masih dipakai senjata dan biasanya ditaruh di belakang ini Mas. Iya. Di belakang ya. Nah ini memang senjata yang makanya ada perdebatan nih Mas dari Ya. anak Pinatosan Haji. Pusaka ini benar dipakai untuk perang nggak sih? Ya. Kayak gitu kan, ada Ya, yang ya. beranggapan enggak, pusaka itu hanya ageman. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, kalau menurut saya secara pribadi, di Bali orang masih memakai pusaka itu sebagai Perang. senjata Senjata tradisional ya, senjata yang dipakai dalam Kalau saya sendiri juga apa gitu. Aslinya senjata itu kan ada dibedakan dua. Iya. Ada yang memang dibuat untuk perang dan ada yang untuk ageman. Nah, kemungkinan pusaka-pusaka yang sudah sepuh dan menjadi warisan turun-temurun dibuat ageman. Contohnya kalau kita lihat di Mandau, ada Mandau yang udah nggak lagi dipakai untuk berperang. Makanya dia dipakai handle-nya itu dari tanduk rusa. Ya. Tapi ada pusaka yang masih dipakai untuk berperang, biasanya handle-nya dari kayu. Dari kayu. Nah, biasanya yang udah dipakai untuk berperang biasanya dari leluhur-leluhurnya. Di era tertentu mereka udah cukup, ini udah nggak dipakai lagi untuk berperang, jadi dijadikan pusaka. Iya. Itu kalau menurut Mantap. kita. Mantap ini guys. Apalagi nih? Waduh, Ini sudah banyak banget. kita yang meluk kayaknya. Kita Yang meluk mana? Ada tuh bentar. Ada yang meluk tapi udah. Oke. Ini salah satu ini Mas yang Siap. kita lihat. Mantap ini. Ini masih ori, handle-nya masih ori. Mantap ini guys. Dari kayu hitam. Gila. Mantap ini. 7 ya. Lot 7 ya? Lot 7. Kalau di Jawa namanya dapur apa nih Mas? Kalau lu? 7 banyak sih. Lot 7 masuk Carubuk ada. Carubuk ya. Carubuk ya. Tapi kalau di Bali mungkin penamaannya beda lagi. Beda lagi. Iya. Saya nggak begitu hafal dengan Saya keris Bali. juga nggak begitu hafal. Mungkin Cuma ada- saya juga penggemar keris yang apa gede-gede. Gede lah, badannya gede gitu, masa kerisnya kecil. Ini mantap ini. Nah inilah kelihatan Mas ini bekas sanglingan. Iya. Ya, kemungkinan dia Iya. udah tipis dan dia disangling, digosok. Disangling, ya, digosok. Jadi ada lubangnya di sini. Iya. Nah ini menunjukkan mereka masih menggunakan keris itu supaya tetap tajam, Iya. supaya bisa tetap fungsinya tetap sesuai senjata. Ini saya mau tanya Om Bego, boleh nggak ini mau tanya? Siap. Ini kira-kira mahalnya berapa? Kalau untuk keris-keris Bali dengan segede banyaknya ini? Kalau saya maharinya antara 5 sampai 25 juta. Mahal ya termasuk ya? Apa murah? Mahal. Lebih murah kerisnya Mas. Enggak, kenapa kok bisa mahal? Om?
Saya kepingin tahu. Nah, mungkin gini ya, kalau tak lihat sih di kebudayaan teman-teman kita yang ada di Bali itu masih begitu menghargai pusaka. Itu ya. Karena mereka menghargai, jadi masih banyak pusaka-pusaka yang disimpan sampai ke generasi sekarang. Juga bukan mahal karena itu aja, karena juga sandangannya juga. Nah, sandangannya. Sandangan terus apa? Handle-handlenya kayak gini nih juga nggak Nah, murah. ini handle-nya aja kira-kira. Kadang orang kan menghargainya kan hanya bilanya saja, ya. Keliru. Benar. Jadi dari sandangannya orang di kebudayaan di sana sangat menghargai, bahkan ada yang sampai emas ya. Iya. Sampai emas, sampai benar-benar. Tapi kadang-kadang saya juga ya, kadang-kadang ada pembeli saya juga kurang senang dengan keris Bali. Iya. Padahal dia orang Bali. Itu loh kadang-kadang. Malah kita yang orang Jawa senang dengan keris Bali. Jadi menurut saya itu nggak ada yang pasti ya. Setiap Iya. orang punya selera masing-masing. Iya. Ada masanya saya suka keris Madura. Jadi tiap ini carinya keris Madura. Suatu hari hati saya bilang cukup lah keris Madura. Ya. Habis itu mulai keris Bali. Nah, dalam kita mengoleksi tosan aji itu sebenarnya kita melatih rasa kita. Iya. Jadi rasa kita ikutin apa yang menjadi renteknya hati kan. Kalau orang bilang kan renteknya hati. Jadi waktu kita merasa cukup ya cukup gitu. Iya. Waktu kita merasa ayo mulai cari keris Bali berarti hati kita lagi ke sana. Iya. Jadi ikutilah kata hati. Ya, jangan ikuti mulut Data benda. Nanti keliru. Nah ini ada yang menarik nih Mas. Iya. Nah ini pasti Mas Didi Permisi. jarang lihat ini. Banyak koleksinya ini. Oh, sepang. Nah, ayo kalau di Jawa apa namanya ini? Sepang. Dari, Bisa sepang, bisa yuyu rumpung. Ya, bisa sepang, bisa rumpung dari ini ya. Iya, dari Tapi kalau dari tojonya. bila ke atas, Kalau bila ke atas ini Sodomaru. iya sudut maru ini. Kayak pedang ya? Kayak pedang. Nah, Ya. di Bali dinamakan keris pedang. Oh iya pernah dengar saya. Nah, keris pedang salah satu keris yang memang ada pakemnya di Bali. Iya. Jadi antara perpaduan antara keris dan pedang Antara keris yang dan pedang. mungkin menjadi cikal bakal pedang Sodomaru. Iya. Sampai hari ini kita lihat di keris Dan Jawa. kalau ini memang kayaknya bilangnya untuk apa? Untuk perang. Untuk perang. Iya, kalau ini. Sesuai dengan fungsinya Iya. guys. Pamor gantong kayu. Mantep, pamornya Jos. Nah Ini inilah gimana indahnya nih? pusaka. Ya bisa dibicarakan. Masih bisa dibicarakan. Pasti bisa dibicarakan, guys. Jadi indahnya keris itu nggak akan ada habisnya nanti. Iya, nggak akan Kalau ada. kita terus membahas keris itu, semakin kita memahami kebijaksanaannya leluhur kita masa lalu. Seninya itu nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Mm-mm. Dan keindahannya sangat istimewa. Luar biasa. Makanya teman-teman yang nonton video ini jangan lupakan peninggalan-peninggalan leluhur kita ya. Ya. Terutama kalau kita karena hobi senjata tradisional, jangan sampai senjata tradisional itu dibiarkan sampai rusak. Iya, jangan. Kalau bisa kita rawat lah. Dirawat dengan Rawat lebih baik. diperbaiki. Iya. Jangan sampai kena korosi. Iya. Harap. Mantap. Mantap. Jos. Jangan lupa like, subscribe guys. Channel saya. Siap. Dan juga Kalau teman-teman, channelnya kalau Etnik Indonesia. kita akan buat lagi video-video yang lain dalam waktu Oke. dekat ya. Oke. Teman-teman kalau ada lagi di Surabaya boleh mampir, kalau mau lihat koleksi saya boleh mampir ke sini. Siap. Sip. 24 jam nggak? Enggak. Karena Urimu juga capek Ya, kadang-kadang. kita ada kerjaan lain juga, Iya. jadi mendingan boleh teks dulu atau apa janjian. Oke. Oke Siap. guys, Oke. mantap. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya, mantap.